Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Wahidin, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104183213. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Talang Sawit 10, kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, semangat sekali. Apa kabar? Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Pada hari ini sepertinya sudah semangat semua untuk menerima pelajaran dari Bapak, ya. Sudah berdoa belum? Belum. Nah, ya perlu kita harus berdoa, ya. Karena doa itu adalah sarana komunikasi kita terhadap Allah, membuktikan bahwasanya kita selalu butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ketua kelasnya pimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke anak-anak sekalian, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara kita. Jadi kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Yo, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Bapak absen terlebih dahulu ya. Alvin Gafarel, Muhammad Aldiansah, Muhammad Boy, Olivia Syakila, Aisyah Putri. Oke, masuk semua ya. Jadi alhamdulillah, artinya kalian rajin untuk sekolah demi untuk menuntut ilmu. Ya, semoga semuanya menjadi orang yang sukses ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita untuk membakar semangat kita ya. Tepuk sambal. Hura, oke ya. Terus tepuk anak bayi. Oke, masuk ke tujuan pembelajaran. Kita hidup di muka bumi ini pasti mempunyai tujuan, ya. Allah menciptakan manusia pasti mempunyai tujuan. Begitupun kita belajar pasti mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan itu ada berapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar.
membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Ini adalah perjalanan hidup manusia, ya. Perjalanan hidup manusia dari bayi, anak-anak, balita, ya. Itu adalah perjalanan manusia. Seperti perjalanan tumbuhan dari biji, ya, tumbuh menjadi pohon, berbunga, lalu berbuah. Itu adalah perjalanan tumbuhan. Manusia dari kecil, anak-anak, dewasa, besar, ya, orang tua, lalu meninggal. Itu adalah perjalanan hidup manusia. Oke. Ini ada pertanyaan. Silakan berdiri, Jaka. Berapa umur Jaka sekarang? 9 tahun, ya. Jadi sudah dihitung dari lahir ya, 9 tahun. Bagaimana perubahan tubuh Jaka pada saat kelas 1 sampai sekarang? Lebih tinggi. Oke, yang lain sama saja, pasti lebih tinggi. Ya. Terus apa masih tergolong anak-anak Jaka? Masih tergolong anak-anak, ya. Karena umur 1 sampai umur 15 tahun itu tergolong anak-anak, ya. Kalau sudah dewasa seperti bapak, seperti guru-guru yang lain di sini. Terus, pernahkah kalian mendengar kalimat balik? Belum, karena belum kita pelajari hari ini, ya. Jadi hari ini kita akan mengulas apa itu balik. Ya, silakan duduk, Jaka. Nah, pengertian balik. Balik adalah tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, ya. Kedewasaan bagi seorang muslim. Ini menurut ilmu fikih. Kalau laki-laki, keluarnya mani atau air mani atau mimpi basah. Kalau perempuan, keluarnya haid atau menstruasi. Seorang yang mengalami mimpi basah, maka ia berhadas besar atau junub untuk mencucinya dengan cara mandi wajib. Jadi kalau perempuan dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh tawaf di Ka'bah, ya. Tetapi ada tata caranya untuk mandi wajib. Apa Pak tata caranya? Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yaitu mencuci kedua telapak tangan 3 kali sambil membaca niat. Ya. Niatnya nawaitu husla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Nah, itu doa mandi wajib. Lalu mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Setelah kita mencuci kemaluan kita, ya, kita basuh dengan air sabun atau sabun. Setelah mencuci pakai sabun apa Pak? Kita berwudu. Setelah wudu, kita menyiram rambut kita atau mencuci, ya, menggosok-gosok seluruh badan kita agar seluruh badan kita terkena dengan air, ya, tersirami oleh air agar semuanya basah semua. Selanjutnya apa? Menuangkan air pada seluruh anggota badan. Dan selanjutnya membasuh kaki. Nah, sekarang kita pelajari tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kalau laki-laki, tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang. Kedua, tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak. Dan yang ketiga, badan lebih kekar dan berotot. Ini tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Pinggul dan payudara mulai membesar. Tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin dan ketiak. Terjadinya menstruasi. Sekarang kewajiban setelah balik. Yang pertama, sholat fardu. Terus yang kedua, menutup aurat. Jadi kalau laki-laki batas auratnya dari pusar sampai ke lutut, sedangkan perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Dan kewajiban yang ketiga adalah mencari
Mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu seperti kalian seperti ini, ya. Itu kewajiban kita. Untuk lebih paham lagi, Pak, untuk putar video, ya, agar kita bisa memahami lebih lanjut. Silakan diperhatikan. Memang, menjadi cerita. Nanti kalian tentu menjadi lebih dewasa tapi besar seperti lain-lain. Lanjut ya. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Terkait dengan materi kita pada hari ini, ya. Ya, sama-sama yuk. Nangis bisa membedakan yang benar dan salah, kecuali tangannya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Setelah rangkaian pada hari ini dari kita tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, ya. Terus kewajiban kita setelah balik, mungkin ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan. Yo, silakan. Apa? Oke, ya. Apa perbedaan air kencing dan air mani? Kalau air mani itu lengket, ya, dan berwarna putih, sedangkan air kencing kita itu encer. Itu perbedaannya. Nah, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan, Aziza. Oke, nah ya, lamanya adalah 1 minggu atau 6 hari. Baik, ya. Kemarin sudah kita buat kelompok, ya. Sudah kita bagi kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan maju perwakilan kelompok, ketua kelompoknya. Jadi buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin setiap kelompoknya. Yuk silakan duduk. Ini Pak bagikan lembaran tugasnya. Nah, ya. Nah, ya. Silakan kerjakan waktunya, Bapak kasih 10 menit. Yo. Silakan. Sesuai dengan tugas yang sudah kalian terima tadi. Yo, kerjasama. Boleh dibesarkan hurufnya, boleh, ya. Pokoknya serapi mungkin, sebagus mungkin. Ya, materi kita kalau dalam buku halaman 57 sampai 67, ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ya, tulis dulu jawabannya. Apa? Geser lagi lihat ini. Dibuat tanda-tanda balik menurut. Oke, semuanya sudah siap? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, maka kita akan presentasikan hasil karya kalian per kelompok, ya. Yuk, silakan maju untuk kelompok 1. Ayo, semuanya. Silakan bacakan apa tugasnya. Kewajiban setelah usia balik. Mencari ilmu. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Yo. Lanjut untuk kelompok 2. Yo. Kelompok 2 apa tugasnya? Tanda-tanda balik menurut Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yo, silakan apa hasilnya? yang laki-laki adalah mimpi basah. Yang laki-laki adalah mimpi basah. Yang perempuan keluar darah haid atau menstruasi. Bagus ya. Yo, silakan duduk. Ayo, kelompok 3. Silakan maju.
Tugas kelompok 3 apa? Ayo yang lain, perhatikan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yo, sebutkan. Nah, ini loh karya kelompok 3 yang tugasnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yo, silakan duduk, kita kasih aplaus dulu. Yo. Tadi kalian sudah melihat karya temannya, ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 memberi tanggapan. Kelompok 1 bagus atau tidak? Bagus? Bagus? Oke, kasih tepuk tangan. Ya. Lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 1 bagaimana? Bagus. Kelompok 3 bagaimana kelompok 2? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lalu kelompok 3, bagaimana kelompok 1? Bagus tidak? Bagus. Kelompok 1? Bagus. Jadi semuanya bagus. Alhamdulillah. Oke, kasih tepuk aplaus untuk kita semua. Pada hari ini kita sudah mempelajari, ya. Apa tadi? Yang pertama kita mempelajari tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, oke. Menurut ilmu fikih tadi adalah kalau laki-laki keluar mani atau mimpi basah. Kalau perempuan haid atau menstruasi. Oke, pinter semua. Lanjut. Ya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Apa? Kalau laki-laki apa? Menurut biologi? Hah? Tubuh jakun. Oke. Oke. Hah? Bulu ketiak. Oke. Terus kalau perempuan? Pinggul lebih besar. Oke, pinter semua. Lanjut. Payudara. Oke, paham semua ya. Terus yang ketiga, kewajiban setelah balik apa? Sholat fardu. Oke, sholat fardu tidak boleh dilupakan, tidak boleh tinggalkan. Lalu menutup aurat. Jadi bagi seorang muslim harus wajib menutup aurat. Terus yang ketiga apa? Mencari ilmu. Jadi kewajiban kita mencari ilmu, ya. Kita sudah mengulang-ulang pelajaran kita pada hari ini, ya. Semoga pelajaran kita hari ini terkesan baik dan bisa dipahami. Baik anak-anak, sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham beneran, Pak mau kasih pertanyaan. Ayo, Jaka. Ya. Apa kewajiban seorang muslim kalau ia sudah balik? Sholat fardu, menutup aurat dan mencari ilmu. Benar atau tidak? Benar. Alhamdulillah. Artinya kalian menyimak dan mendapatkan ilmu pada hari ini dan sudah pasti mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Sebagai pelajar, ya, kita wajib untuk melaksanakan mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Ya, semua siswa pasti mempunyai cita-cita. Ya, semua manusia pasti mempunyai cita-cita. Jadi kejarlah cita-cita kalian sampai setinggi mungkin. Peribahasa mengatakan, ya, bercita-citalah setinggi langit. Ya, apabila kalian jatuh akan di hamparan para bintang. Itu artinya apa? Kita harus mempunyai banyak cita-cita. Pingin jadi dokter, pingin jadi polisi, pingin jadi presiden. Oke, silakan Bapak doakan semuanya terkabul apa yang ingin dicita-citakan. Ya, terus semangat belajar, kejarlah cita-cita kalian. Bapak doakan kalian menjadi anak yang
soleh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.